Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Aurelia dengan NIM akhir 042. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kasus hukum bisnis Google LLC dalam praktik monopoli di Indonesia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan latar belakang kasus tersebut, yang dimana perkembangan bisnis digital di Indonesia ini mendorong hadirnya berbagai platform global, yaitu salah satunya Google melalui Google Play Store. Google Play Store menjadi platform utama distribusi aplikasi Android bagi para developer. Namun, dominasi Google dalam pasar distribusi aplikasi digital menimbulkan dugaan penyalahgunaan posisi dominan melalui kebijakan Google Play Billing atau GPB, yang dimana kebijakan ini mewajibkan seluruh developer aplikasi menggunakan sistem pembayaran milik Google dengan servis fee yang cukup tinggi, sehingga memicu laporan dan penyelidikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Lalu, apa sih kronologi kasusnya? Kronologi kasusnya tersebut adalah Google LLC ini menguasai pasar distribusi aplikasi Android melalui Google Play Store, yang dimana Google kemudian mewajibkan seluruh developer menggunakan Google Play Billing System atau GPB sebagai sistem pembayaran tunggal dengan biaya layanan hingga 30%. Sehingga developer tidak diberikan alternatif metode pembayaran dan berisiko kehilangan akses ke Google Play Store apabila tidak mematuhi kebijakan tersebut. Jadi kebijakan ini menimbulkan keluhan karena berdampak pada penurunan pendapatan developer, kenaikan harga aplikasi, dan pembatasan inovasi atas dugaan praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan. Jadi KPPU ini melakukan pemeriksaan dan pada Januari 2024 menjatuhkan denda 202,5 miliar serta memerintahkan Google menghentikan kewajiban penggunaan GPB. Lalu, apa sih permasalahan hukumnya itu? Permasalahan hukumnya ini, yang dimana dalam kasus ini adalah apakah kebijakan Google LLC yang mewajibkan penggunaan Google Play Billing System atau GPB ini dapat dikategorikan sebagai praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Secara khusus, permasalahan hukumnya ini meliputi yang pertama, apakah kewajiban penggunaan GPB telah menutup akses pasar bagi sistem pembayaran lain. Yang kedua, apakah Google sebagai pelaku usaha dengan posisi dominan menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksakan kontrak baku kepada developer. Lalu yang ketiga, atau yang terakhir, apakah kebijakan tersebut merugikan pelaku usaha lain atau menghambat persaingan sehat dan membatasi pengembangan teknologi. Lalu selanjutnya ada dasar hukum dan putusan KPPU, yang dimana kasus Google LLC ini diputus berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999, khususnya pasal 17 tentang larangan praktik monopoli dan pasal 25 ayat 1 huruf B tentang penyalahgunaan posisi dominan yang membatasi pasar dan perkembangan teknologi. Jadi berdasarkan putusan KPPU ini, Google LLC terbukti melanggar kedua pasal tersebut, sehingga dijatuhi denda administratif sebesar 202,5 miliar, serta diperintahkan menghentikan kewajiban penggunaan Google Play Billing System sebagai metode pembayaran tunggal. Putusan ini bertujuan untuk memulihkan persaingan usaha yang sehat dan melindungi pelaku usaha aplikasi. Lalu, apa sih dampak kebijakan Google Play Billing ini? Jadi, KPPU ini menilai kewajiban penggunaan Google Play Billing berdampak negatif terhadap ekosistem aplikasi digital, yang dimana antara lain menurunkan jumlah pengguna dan pendapatan developer, menghapus aplikasi yang tidak patuh, serta membatasi pilihan dan metode pembayaran. Kebijakan ini juga menyebabkan kenaikan harga aplikasi dan menghambat inovasi serta pengembangan teknologi. Lalu, analisis kasus hukumnya ini apa? Jadi, kasus Google LLC ini merupakan kasus hukum bisnis karena melibatkan pelaku usaha dan kebijakan komersial yang berdampak pada persaingan usaha. Kebijakan Google Play Billing dinilai sebagai penyalahgunaan posisi dominan yang membatasi pasar dan merugikan developer. Jadi, sehingga bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Untuk penyelesaian kasusnya itu bagaimana? Jadi, KPPU ini menyelesaikan kasus ini dengan menjatuhkan denda administratif dan memerintahkan Google untuk menghentikan kewajiban penggunaan Google Play Billing. Jadi langkah ini membuka alternatif sistem pembayaran bagi developer dan memulihkan keseimbangan pasar digital. Jadi kesimpulan dalam kasus ini adalah Google LLC ini menegaskan bahwa perusahaan dengan posisi dominan tetap wajib mematuhi hukum bisnis yang berlaku di Indonesia tanpa terkecuali. Jadi, dominasi pasar ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memaksakan kebijakan bisnis
yang membatasi pilihan pelaku usaha lain dan merugikan persaingan. Jadi, untuk putusan KPPU ini menunjukkan peran penting hukum bisnis dalam mengontrol perilaku pelaku usaha besar, mencegah penyalahgunaan posisi dominan, serta menciptakan iklim persaingan yang adil, inovatif, dan berkelanjutan di sektor ekonomi global. Sekian untuk penjelasan analisis kasus hukum bisnis Google LLC dalam praktik monopoli di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.